Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentu kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat jasmaniah maupun nikmat batiniah. Sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan setiap amal solih yang kita lakukan akan senantiasa dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, shalawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya kita ini sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah dan fitnah. Sehingga saking banyaknya fitnah itu sampai Rasulullah SAW memberikan gambaran kakito'il lailil mudlim, seperti hidup di dalam kegelapan malam, yang maksudnya adalah orang itu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Dan zaman sekarang ini kita rasakan, baik itu fitnah di dunia nyata ataupun fitnah di dunia maya. Demikian derasnya arus fitnah tersebut, maka pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini perkenankan khatib menyampaikan 3 cara yang dituntunkan oleh agama kita dalam rangka menangkal fitnah tersebut, agar kita termasuk golongan orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di dalam lisanul Arab, al-fitnah atau fitnah itu diartikan dengan al-ikhtibar atau ujian, atau al-mihnah yaitu cobaan. Bisa juga fitnah itu berarti al-mal atau harta benda yang banyak, atau juga al-aulad anak keturunan, atau al-kufru kekafiran, atau al-ikhtilafun nasi bil ara'i perselisihan di antara manusia. Itu adalah macam-macam fitnah yang kita hadapi di zaman akhir seperti ini. Harta yang kita miliki kadang-kadang bisa menjadi fitnah. Anak keturunan yang kita miliki pun juga demikian bisa menjadi fitnah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu dan harta-hartamu itu bisa menjadi fitnah. Nah, upaya-upaya apa yang harus kita lakukan agar kita terselamatkan dari fitnah-fitnah tersebut? Yang pertama adalah dengan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sepenuhnya menyadari bahwasanya sebagai hamba ini kita lemah. Kita butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW
Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Beliau di antara bait-bait doa yang beliau ucapkan adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Yang isi dan inti doa ini adalah bahwasannya Rasulullah SAW bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Yang pertama, perlindungan dari siksa kubur, min adzabil qabri. Kemudian dari siksa neraka, min adzabin nar. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir dari fitnah Masyihid Dajjal, dari fitnah Dajjal. Ini yang merupakan ajaran dari Rasulullah untuk kita ikuti agar kita terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada sekarang ini. Memperbanyak doa, memperbanyak perlindungan, memperbanyak bermohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, langkah kita agar kita bisa terbentengi dari derasnya arus fitnah akhir zaman ini adalah dengan mempertebal kesabaran, meningkatkan kesabaran. As-sabru ay al-istiqamatu ala ta'ati indal baliyah. Sabar adalah kita senantiasa berada di atas jalan kebenaran, tetap menetapi posisi kita sebagai hamba Allah walaupun dalam keadaan yang sesulit apapun. Itu sabar. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, beliau menyatakan tidak ada obat bagi fitnah kecuali kesabaran. Karena sabar merupakan penempa seseorang dan pembersih dirinya dari dosa dan kesalahan, sebagaimana merupakan tempaan, sebagaimana api menempa emas dan perak, maka demikianlah kesabaran tersebut. Jadi emas dan perak itu baru betul-betul ketahuan keaslian dan kemurniannya, baru ketahuan berapa karatnya itu kalau sudah dibakar dengan api. Demikian pula lah iman seseorang, itu baru ketahuan kualitasnya ketika dia sudah diuji dengan ujian, cobaan, derita, malapetaka dalam kehidupannya. Dan ketika dia bisa bersabar, maka berarti dia lulus. Karena semakin orang itu mempunyai kedekatan di sisi Allah, maka semakin beratlah ujian dan cobaan yang akan dihadapi. Rasulullah SAW bersabda, Inna asadan nasa balaan al-anbiya, summal awliya, summal ulama, sumal amsal fal amsal ubtuliyan nasu ala hasabiddin. Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dan para rasul. Aulia, anbiya, sumal aulia, kemudian kepada para aulia, orang-orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dekat posisi seseorang di hadapan Allah, maka semakin berat ujiannya. Sumal amsal fal amsal ubtuliyan nasu ala hasabiddin. Kemudian berurut-urut semakin orang itu dekat kepada Allah Ta'ala, maka semakin berat ujiannya. Dan ini kita sikapi dengan sabar. Yang terakhir, kiat kita agar terselamatkan di zaman yang penuh fitnah ini adalah dengan menyegerakan beramal solih, tidak menunda-nunda kebaikan. Karena memang kita tidak tahu batas usia kita masing-masing. Kapan kita akan menyelesaikan tugas kita di dunia ini, kapan kita habis jatah kita di dunia ini. Maka Rasulullah menyatakan, badiru bil amali sholihat, bersegeralah engkau melakukan amal-amal kebaikan, jangan engkau tunda-tunda. Karena apa? Karena nanti kita itu akan berhadapan dengan satu zaman yang tadi saya sampaikan hadisnya, fasatakunu fitanun kakita'il lailil mudlim. Engkau akan berjumpa dengan zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah, yang kalau kita tidak menyegerakan berbuat kebaikan, dikhawatirkan nanti kita akan terseret dengan arus fitnah tersebut.
maka segera melakukan amal solih, mempercepat untuk melakukan amal-amal yang solih. Ini merupakan benteng kita untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat nanti. Dan 3 hal ini mudah-mudahan bisa kita lakukan. Memohon perlindungan kepada Allah, bersabar, dan menyegerakan berbuat baik, sehingga kita, keluarga kita, anak-anak kita termasuk orang-orang yang terbentengi dari fitnah akhir zaman. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa kemanfaatan. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurabik fir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma salimna min fitnati hadhihi zaman. Allahumma rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna